Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan dan kemudahan dalam proses belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu nih. Ada yang masih ingat gak? Materi minggu lalu kita sudah bahas apa? Konsep laju reaksi. Nah, sebelumnya kita review sedikit yuk mengenai konsep laju reaksi kemarin. Nah, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada grafik, yaitu grafik laju reaksi. Nah, dari grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi merupakan laju berkurangnya pereaksi atau reaktan dalam satu satuan waktu atau laju bertambahnya produk dalam satu satuan waktu. Dalam persamaan kimia, untuk yang bagian kiri kan namanya pereaksi atau reaktan dan yang kanan namanya produk. Nah, untuk yang pereaksi ini itu kan pasti akan bergeser ke produk, jadi dia berkurang. Untuk produk semakin bertambah, jadi untuk pereaksi akan berkurang, kalau produk akan bertambah. Begitu ya, dapat dipahami? Oke. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai faktor-faktor laju reaksi. Minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk membaca mengenai faktor-faktor laju reaksi dan bagaimana pengaruhnya di rumah ya. Jadi bagaimana nih faktor-faktor laju reaksi apa saja? Yang pertama ada luas permukaan, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada suhu, dan yang terakhir ada katalis. Betul. Jadi ada 4 ya. Coba Ibu akan ngetes nih bagaimana gambar di atas ini. Ada 2 gambar, manakah yang lebih cepat bereaksi? Iya, bener banget, yang petasan. Kenapa nih petasan lebih cepat bereaksi daripada besi berkarat? Karena besi berkarat itu butuh proses waktu yang lama untuk dapat bereaksi, karena harus terkena sinar matahari terlebih dahulu, terkena udara, dan terkena air terlebih dahulu agar bisa menghasilkan karat. Sedangkan kembang api langsung bisa bereaksi, begitu ya. Jadi lebih cepat kembang api. Oke, selanjutnya Ibu punya gambar, yang satu garam kasar dan satunya lagi ada garam halus. Kira-kira pengaruh faktor laju reaksi apa nih yang cocok untuk gambar ini? Bener banget, luas permukaan. Kira-kira bagaimana pengaruhnya luas permukaan terhadap laju reaksi pada gambar ini? Semakin luas permukaannya, maka akan semakin mudah bereaksinya karena jumlah partikelnya banyak ya, dan tumbukan akan semakin cepat bereaksi, begitu ya. Jadi lebih cepat yang mana dari kedua gambar tersebut? Yang garam halus, betul. Oke, selanjutnya gambar, ada gambar 2 teh nih. Yang satu warnanya pekat dan yang satunya lagi kurang pekat ya. Nah, kira-kira faktor laju reaksi apa nih yang cocok dengan gambar tersebut? Bener banget, konsentrasi. Pinter. Nah, kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi? Semakin besar konsentrasinya, maka akan semakin cepat bereaksi. Pinter banget. Selanjutnya ada 2 gambar sayur nih. Yang kiri ada sayur yang sudah layu dan yang kanan masih segar karena mungkin habis ditaruh dalam kulkas atau baru memetik. Nah, kira-kira apa nih pengaruh yang cocok pada gambar tersebut? Bener banget, suhu. Nah, kira-kira suhu itu berpengaruh apa terhadap laju reaksi?
Semakin tinggi suhunya, maka akan semakin cepat laju reaksi. Nah, pada gambar tersebut, pada suhu di yang kiri, sayur yang layu, suhunya lebih tinggi daripada suhu yang kanan yang masih segar. Jadi, akan semakin cepat bereaksi. Jadi, cepat layu ya, gitu. Nah, untuk gambar di atas nih, kira-kira ada yang tahu itu gambar apa? Daging yang dibungkus dengan daun pepaya. Betul. Nah, kira-kira mungkin ibu kalian ketika masak atau nenek kalian ketika memasak ada trik ya, itu tuh termasuk tradisional gitu ya, masih masakan tradisional. Kira-kira pengaruh apa nih yang cocok? Yang terakhir apa? Katalis. Nah, jadi daun pepaya ini termasuk katalisnya yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, gampang bukan? Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian, silahkan klik link di atas ya. Silahkan baca soalnya, kemudian kerjakan dengan tim kalian, yaitu timnya sudah ada 4, sudah ibu bagi pada klik link di atas ya, pokoknya ada semua di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri ibu atau silahkan ketik komen ya. Oke. Ibu kira sudah paham ya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita review terlebih dahulu ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, faktor-faktor laju reaksi tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada luas permukaan. Bagaimana pengaruhnya? Semakin luas permukaan, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Dan yang kedua ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, maka akan semakin cepat juga laju reaksinya. Dan yang ketiga ada suhu. Bagaimana pengaruhnya? Semakin tinggi suhunya, maka akan semakin cepat bereaksi juga. Dan yang terakhir ada katalis yang mampu mempercepat laju reaksi. Nah, sudah paham kan? Nah, pinter banget anak-anak ibu. Jadi, untuk langkah selanjutnya, kalian bisa lanjutkan project kalian, di mana kalian melakukan pembuatan video dari project tersebut yang sudah kalian tulis dengan tim kalian. Kemudian minggu depan kita akan presentasikan video tersebut masing-masing kelompok. Sudah paham kan? Oke, sip. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.